Al-Quran. Sama halnya siapa yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti telah mentaati Allah. Ini juga senada dengan firman Allah, "Mayyutir Rasulullah faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, wa man arsalnaka ilaihi hafidzan, maka kami tidak mengutus Nabi Muhammad, dari Muhammad untuk memelihara mereka. Taat kamu, orang taat kamu, sebenarnya sudah disampaikan. Kasarannya seperti itu. Kemudian dan ayat di atas itu dipertegas dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Man atau ani, barang siapa yang taat kepadaku, faqad ata Allah, maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani, barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad asallah, maka dia telah berdurhaka kepada Allah." Nah, Bapak sekalian, sesungguhnya di antara musibah yang menimpa sebagian orang-orang Muslim atau orang Islam adalah karena mereka meremehkan kedudukan sunnah atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lebih mengedepankan ucapan manusia selain dari Rasulullah dibandingkan ucapan Rasulullah itu sendiri. Nah, bahkan ada yang lebih buruk dari itu. Ada yang suka mengejek. Nah, ini ada ini. Kalau ada dikadani tentang ceramah, ada di flash nih. Itu apa namanya? Itu bisa termasuk mengejek dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah dosa yang besar dan tidak bisa dianggap remeh. Allah sudah berfirman, ini ada ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tahzun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama si Maskum dalam Sekilas Infomo, edisi pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Maun Blora ya, bersama Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora. Sebagai narasumber adalah Saudara Ustadz Mulyawan Hijrianto ST, dengan mengambil satu topik, yaitu pentingnya menjalankan sunnah. Saudara pemirsa, bagi kita orang mukmin, agar nikmat itu digunakan untuk kebaikan, ya, untuk ibadah, dan digunakan untuk sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk ketaatan. Jangan sampai kenikmatan itu untuk kemaksiatan. Jika nikmat itu kita syukuri, maka nikmat itu akan bertambah. Syukur lagi, nikmat itu akan bertambah lagi. Dan terus bersyukur, maka nikmat dari Allah akan terus bertambah banyak. Tentu kalau kita mau menghitung, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu mengagungkan sunnah Rasul dan mengamalkan sunnah. Sesungguhnya perkataan orang mukmin ketika dipanggil oleh Allah untuk menghukumi sesuatu sesuai dengan hukumnya, atau kembali kepada Al-Quran dan sunnah, maka dikatakan kepada mereka, kami mendengar dan kami taat. Kata Rasulullah SAW bahwa setiap umatku akan masuk surga, kecuali mereka yang enggan, yaitu mereka yang durhaka kepadaku atau tidak taat kepadaku. Ya, banyak orang yang kelihatannya taat kepada beliau, namun kenyataannya menyelisih sunnah beliau. Untuk itu mari kita taat pada Allah dan Rasul-Nya dengan mengamalkan
dari perbuatan yang kecil-kecil dan dimulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan meluas kepada masyarakat. Saudara pemirsa, amalan sunnah Rasul itu misalnya ya menyingkirkan duri dari jalan. Contoh lain yaitu menjaga wudhu kita. Ini juga sunnah Rasulullah SAW. Ada sunnah yaitu adat makan, mencuci tangan, berdoa menggunakan tangan kanan, tidak meniup makanan, tidak mencela makanan, tidak makan berdiri. Juga ada adab masuk masjid dengan kaki kanan dan berdoa, Allahumma gfirli waftahli abwaaba bi rahmatik, dan keluar masjid dengan kaki kiri dan berdoa, Allahumma gfirli waftahli abwaaba bi fadlik. Juga contoh sunnah Rasul lain adalah masuk dan keluar kamar mandi. Ya, tidak berlama-lama di kamar mandi dan berdoa baik masuk maupun keluarnya. Kemudian adab bercermin, yaitu tidak boleh sombong dan berdoa apabila kita bercermin. Demikian di antara beberapa contoh sunnah Rasul. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Orang yang mengamalkan sunnah Rasul maka akan dirindukan oleh Rasulullah dan akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Wajar. Nah, Rasulullah SAW itu ada orang yang tidak pernah melihatnya. Ya. Kita semua yakin tidak pernah melihatnya, tidak pernah menatapnya, bertemu atau berjumpa pun tidak pernah. Bahkan mimpi pun kita belum tentu berjumpa dengan Rasulullah. Kira-kira ada yang pernah bermimpi dengan Rasulullah? Saya jujur tidak pernah sekalian. Saya menginginkan itu tapi belum pernah mendapatkan rahmat itu atau apa namanya mimpi ketemu Rasulullah. Tapi apa namanya, orang tersebut itu mau beriman kepada Rasul. Maka beginilah Bapak sekalian, karena kita dan orang-orang yang beriman kepada Nabi tanpa pernah melihatnya, itu adalah orang-orang disebut dengan Nabi yang sangat dirindukan oleh beliau. Nah, dalam sebuah hadis, suatu hari Rasulullah itu duduk bersama sahabatnya. Kemudian Rasulullah berbicara, ini mustaqun bi ihwan, sesungguhnya aku rindu kepada teman-temanku atau saudaraku. Ihwan itu kalau itu bisa artinya sebagai saudara, ihwan. Kemudian apa namanya, sahabat bertanya, alasnya ihwan, bukankah kami ini adalah saudara ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, la bal antum ashabi, tidak, tetapi kamu adalah sahabatku. Kemudian Rasulullah menerangkan, ihwani humul ladzina lam yarawni, mereka adalah orang yang tidak pernah melihatku, lam yarawni walakinnahum, tetapi mereka semua yu'minuna bi, mereka adalah beriman kepada aku. Maka itulah orang-orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekalian, semoga dengan mengikuti sunnah beliau kita menjadi suri wasilah kita dicintai oleh Nabi, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat beliau dari kiamat kelak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad,
Allahumma sholli ala Muhammad. Nasrullah nasrullah wa rahmatullah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada farudu ilallah tadi loh, bila ada masalah diselesaikan dan dikembalikan pada Allah. Iya yang terakhir tadi. Iya. Ini saya cari belum ketemu.